Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Putri Hinjani dengan NIM S1M02410024. Jadi, pada video kali ini saya sebagai pemateri 1 akan membahas tentang apa itu wawasan kebangsaan, unsur wawasan kebangsaan, dan fungsi wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa dalam memahami dirinya dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional, menjaga persatuan dan menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis dan berkeadilan. Terus, unsur wawasan kebangsaan. Yang pertama itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengacu pada pemahaman mengenai keanekaragaman Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama yang tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Terus yang kedua, cinta tanah air. Rasa bangga dan peduli terhadap bangsa dan negara termasuk menghormati simbol-simbol negara, menjaga kedaulatan wilayah, dan mendukung pembangunan nasional. Yang ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. Mengutamakan keselarasan antara hak dan kewajiban setiap warga negara agar terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Yang keempat, komitmen terhadap persatuan dan kesatuan. Upaya menjaga keutuhan NKRI melalui toleransi, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, semangat kebersamaan dan solidaritas, melibatkan kerjasama dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah bangsa dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, fungsi wawasan kebangsaan. Yang pertama, sebagai panduan dalam bernegara, menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI, mencegah perpecahan dan konflik sosial dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, membangun identitas nasional, membentuk karakter bangsa yang kuat, bermoral, dan berintegritas untuk menghadapi pengaruh globalisasi dan tantangan zaman. Yang keempat, sebagai landasan dalam pembangunan nasional, mengarahkan kebijakan pembangunan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu pemateri 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai leluhur dalam wawasan kebangsaan. Jadi ada beberapa. Yang pertama tuh gotong royong, yang kedua tuh musyawarah mufakat, yang ketiga toleransi. Toleransi itu ada beragama, tentang dalam toleransi beragama, dan yang keempat itu cinta tanah air. Nah, di dalam gotong royong kita itu dimana kita melatih semangat kebersamaan, saling tolong menolong, dan kerjasama dalam membangun sesuatu. Nah, di musyawarah mufakat itu proses pengambilan keputusan secara demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, untuk toleransi beragama, dapat kita ketahui toleransi beragama tuh banyak ya di dalam Indonesia. Jadi toleransi beragama itu dimana menghargai keberagaman agama dan keyakinan serta menjunjung tinggi harmoni antar umat beragama, sesama muslim atau sesama dengan beda agama, kita saling menghargai satu sama lain. Nah, untuk cinta tanah air itu rasa memiliki kebanggaan dan kecintaan terhadap Indonesia sebagai negara tanah air kita yang bersama. Nah, selanjutnya itu tentang implementasi wawasan kebangsaan di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ekonomi,
ketiga sosial budaya, dan yang keempat itu politik. Di pendidikan, kita menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui kurikulum, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di ekonomi, kita dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kemandirian dan kerjasama antar daerah atau antar suatu kabupaten. Terus yang ketiga itu ada sosial budaya. Di sosial budaya itu banyak kita dapat melestarikan tentang budaya tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang masih bergantung pada kegiatan tradisional. Bisa seperti itu. Terus politik itu kita bisa mengedepankan musyawarah, kompromi, dan semangat persatuan dalam proses politik. Selanjutnya ada peran pemuda dalam memperkuat wawasan kebangsaan. Nah, peran pemuda itu sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan atau dalam wawasan kebangsaan. Nah, yang pertama tuh ada sukarelawan. Apa sih itu sukarelawan? Kenapa kita harus melakukan sukarelawan? Jadi, sukarelawan itu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, di mana sukarelawan ini dia itu berlaku tanpa adanya gaji atau hal tentang keuangan. Dia hanya bisa menyumbangkan diri atau kemampuan diri sendiri dalam melakukan sesuatu antar masyarakat. Terus ada diskusi aktif, kesatuan. Nah, di mana sukarelawan ini dia itu berlaku tanpa adanya gaji atau hal tentang keuangan. Dia hanya bisa menyumbangkan diri atau kemampuan diri sendiri dalam melakukan sesuatu antar masyarakat. Terus ada diskusi aktif, di mana diskusi aktif ini terlibat dalam dialog dan pertukaran pemikiran untuk memperkaya wawasan kebangsaan. Nah, diskusi ini kita bisa menukar pola pikir antara pikiran saya dan pikiran kalian. Jadi kita bisa menerima, itulah gunanya diskusi. Apa yang disampaikan sama saya bisa dicerna, dan apa yang disampaikan sama teman-teman bisa kita cerna. Nah, ada juga yang namanya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini mengambil peran aktif sebagai pemimpin dalam organisasi dan kegiatan kemasyarakatan. Nah, kepemimpinan inilah yang mengatur atau mengelola semua kegiatan-kegiatan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada inovasi. Di inovasi, kita dapat mengembangkan ide-ide dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan kebangsaan. Contohnya, teman-teman lagi mengadakan sesuatu event ini membutuhkan ide-ide kreatif. Nah, dari sini kita bisa berinovasi bersama-sama dan menyampaikan apa ide-ide kita dari setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Tantangan dan ancaman bagi wawasan kebangsaan. 1. Primordialisme. Tumbuhnya semangat kesukuan dan kedaerahan yang dapat memecah belah persatuan. 2. Konflik politik. Pertarungan kepentingan politik yang dapat mengaburkan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, globalisasi. Pengaruh budaya asing yang dapat mengikis identitas nasional dan kebanggaan sebagai bangsa. 2. Kebanggaan berbangsa. Menumbuhkan rasa memiliki, bangga dan cinta terhadap Indonesia sebagai tanah air. Ketiga, partisipasi aktif. Terlibat dalam berbagai kegiatan dan upaya untuk membangun negara yang lebih baik. Langkah-langkah strategis menjaga keutuhan NKRI. 1. Pertahanan nasional. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan untuk menghadapi ancaman terhadap keutuhan NKRI. 2. Otonomi daerah. Mengembangkan otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan pembangunan di seluruh wilayah. 3. Harmoni sosial. Memelihara kerukunan antar kelompok masyarakat untuk mencegah konflik dan disintegrasi. Kesimpulan dan harapan masa depan wawasan kebangsaan. 1. Fondasi kokoh NKRI. Wawasan kebangsaan menjadi landasan vital bagi keutuhan dan kemajuan NKRI. 2. Harapan masa depan. Mewujudkan Indonesia yang makmur, adil dan berkeadaban melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan. 3. Peran pemuda. Generasi muda, penerus bangsa berperan aktif dalam memperkuat wawasan kebangsaan. Memperkokoh rasa cinta tanah air melalui wawasan kebangsaan. 1. Pengenalan budaya lokal. Mempelajari dan melestarikan keragaman budaya daerah sebagai kekayaan bangsa.